1 miliar pertama dari YouTube. Caranya gimana? Caranya cukup gampang sekali. Ya, nanti teman-teman bisa simak video ini supaya ada pembelajaran apa yang harus teman-teman lakukan. Dan sekaligus saya akan membahas beberapa pertanyaan. Bang, rata-rata view saya sebelumnya di atas 200-300, tapi kenapa beberapa hari ini view-nya selalu di bawah 10? Itu nanti akan kita bahas, karena ini pertanyaan dari member VIP ya. Jadi selama 1 minggu ini rutin upload video ya, rutin upload video. Biasanya view-nya 200, 300, maksimal itu tembus sampai 150 atau paling sepi itu 100 dari rata-rata videonya. Karena ini juga sudah 3 bulanan dan subscribernya itu sekitar 1.500-1.600an di antara itu. Kenapa kok ini view-nya melorot? Nanti kita bahas bareng-bareng ya, supaya menjadi pembelajaran buat teman-teman. Masih panas, baru kondangan. Gini teman-teman, ini pertanyaan dari beberapa orang. Kalau mungkin satu orang member VIP saja, mungkin itu kebetulan ya, kebetulan ada perubahan minat tonton atau perubahan pola tonton di channelmu. Tetapi ini 1 minggu ini yang bertanya lebih dari 6 orang, makanya coba saya bedah. Dan ini setelah saya cek channelnya satu-satu, ada satu masalah yang mungkin juga nanti bisa teman-teman atau bisa terjadi di channel teman-teman. Untuk menjadi member VIP ya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Ini di awal tahun di 2025 ya, kalau videomu lebih dari 5 atau minimal ada 10 video dan menjadi member VIP, bisa saya pastikan kurang dari sebulan sudah mendapatkan 1000 subscriber alami. Untuk kedepannya teman-teman tinggal fokus di pembuatan video. Ingat, fokus di pembuatan video saja ya. Apa yang harus teman-teman lakukan dan tema apa yang bisa teman-teman kembangkan. Jadi belajar berpikir supaya bisa mengembangkan tema menjadi sub-sub tema yang lain. Biarkan pikiranmu itu barbar, biarkan pikiranmu itu liar. Nanti dari situ teman-teman akan mendapatkan pembahasan dari tema utama. Artinya apa? Konten kreator itu dituntut. Tuntutan konten kreator itu sebenarnya hanya satu ya. Dua hal. Yang pertama, namanya juga konten kreator kan harus kreatif. Jadi satu kata itu teman-teman bisa kembangkan menjadi 5 atau 6 menit atau bahkan 8 menit. Cuma satu kata. Ya, itu kebutuhan untuk menjadi konten kreator supaya teman-teman tidak kehabisan ide konten. Terus yang kedua, tetap upload walaupun sepi. Jadi jangan berhenti upload. Kalau berhenti upload sudah selesai, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusannya lagi dan pasti gagal. Jawabannya pasti gagal. Oke, tidak perlu saya kasih contoh, tidak perlu saya kasih overlay dan segala macam. Tapi dari pembahasan saya, dari ocehan saya, dari bacotan saya, teman-teman, kalau memang bisa mengambil hal positifnya, pasti ada sesuatu yang bermanfaat. Oke? Jadi begini. Videomu tiba-tiba sepi di minggu-minggu ini, apa yang terjadi? Kemungkinannya adalah perubahan minat tonton, perubahan pola tonton, itu kemungkinannya ya. Terus yang terjadi adalah di minggu terakhir sebelum viewmu itu drop, ada beberapa videomu yang tiba-tiba view-nya itu di atas rata-rata. Yang biasanya rata-rata 1 minggu, kalau 1 minggu ya, rata-rata dalam 1 hari itu 200 atau maksimal 300. Tiba-tiba dalam beberapa hari itu viewmu ada yang tembus 10.000 atau bahkan 20.000. Coba cek di channelnya teman-teman. Nanti setelah ada penumpukan rekomendasi di sana, YouTube ini sistem ya, YouTube ini robot ya, tidak bisa disetting. Tetapi ingat, robot ini akan berjalan sesuai dengan settingan awal. Jadi ada penumpukan algoritma di sana di saat videomu itu meledak tersebut. Tetapi kalau videomu tersebut yang penontonnya di atas 10.000, 20.000 itu masih naik, maka upload video berikutnya teman-teman bakalan mendapatkan view seperti itu. Ada jatah penumpukan algoritma di sana. Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan yang jelas itu beda. Beda jalan algoritmanya adalah di saat viewmu lagi meledak, setelah itu tiba-tiba viewmu sepi, mungkin hanya puluhan,
privat saja videomu yang view-nya puluhan tersebut, ya biarkan dulu algoritma itu berjalan di video yang paling banyak view-nya tersebut, yang masih terus ada penontonnya. Teman-teman sekali-kali live, ya teman-teman sekali-kali live sambil mengurai penumpukan algoritma di situ. Tetapi teman-teman juga masih bisa terus ngonten. Jangan kok berhenti ngonten setelah itu tinggal ngecek real time tiap hari ngecek, bukan begitu caranya. Itu adalah kesempatan teman-teman, ya. Kesempatan teman-teman untuk membuat video sebanyak-banyaknya, upload saja semua. Loh, katanya tadi nggak boleh upload, Bang. Dengerin dulu ya, telinganya dengerin dulu. Kesempatan buat teman-teman untuk upload banyak video, tetapi jangan dipublish. Ya, tetapi jangan dipublish. Volume uploadnya dikurangin dulu. Kalau ada satu view yang meledak, kalau algoritma yang kemarin-kemarin, ya di saat view meledak itu kesempatan kita untuk up video. Tetapi ingat ya, YouTube ini berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Semakin banyak konten kreator, robotnya YouTube ini juga terbatas, bos. Semakin banyak konten kreator juga akan dibagi-bagi algoritmanya. Ya, kalau dulu mungkin konten kreator tidak sebanyak sekarang, itu gampang sekali. Tetapi untuk saat ini pembagian algoritma itu memang terjadi di YouTube. Dan ingat, algoritma itu bukan milik kreator, tetapi algoritma adalah milik penonton. Jadi sebelum nonton videomu, itu penontonmu nonton videonya siapa, dan setelah nonton videomu, penontonmu itu nonton videonya siapa. Itu akan membentuk sebuah algoritma, akan membentuk sebuah rekomendasi. Jadi sebelum nonton videomu, misalnya nonton videonya si A, setelah nonton videomu, nonton lagi videonya si B. Maka dari tiga video yang ditonton oleh penontonmu tersebut, itu akan membentuk algoritma. Jadi seperti lingkaran bola salju. Jadi semakin sering penontonmu menonton videomu, maka yang terjadi adalah yang akan tampil di beranda-berandamu adalah videomu, dan di subscribernya dia juga bakalan tampil videomu. Itulah, ya, itu akan membentuk algoritma. Oke, sehubungan dengan pertanyaan yang di awal, gimana Bang caranya gajian 1 miliar pertama dari YouTube? Caranya cukup gampang sekali. Ini ya, ini untuk gajian 1 miliar pertama dari YouTube itu sebenarnya cukup gampang. Bukan hanya 1 minggu, tetapi 1 hari pun sebenarnya bisa. Ya anggaplah kalau 1 hari nggak masuk akal, anggaplah 1 tahun pertama ya. 1 miliar pertama dari YouTube. Caranya gimana? Ya caranya ya seperti ini. Menghayal. Menghayal seperti saya. Gampang kan? 1 miliar pertama dari YouTube. Caranya cukup gampang. Menghayal seperti saya. Yuk sama-sama menghayal. Sekarang berjuang aja belum kok mimpi 1 miliar gimana sih? Jadi YouTuber instan, terus habis itu langsung pengen gajian 1 miliar selama 1 tahun. Gampang kok. Yuk. Mana Bang? Sama-sama menghayal kita. Sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, teman-teman yang kebetulan beberapa hari ini saya uploadnya agak jarang-jarang ya. Karena saya coba masuk ke dunia affiliate, dan itu saya lagi ngembangin TikTok. Kunjungin aja TikToknya, Haris namanya, Haris ya. Dulu @insan itu. Coba itu saya upload video yang untuk affiliate. Itu dengan cara sederhana, no editing dan segala macam. Pokoknya video yang apa itu diupload. Dan ternyata selama 1 minggu ini udah pecah telur. Sudah ada yang membeli produk barang tersebut. Teman-teman bisa kunjungin juga TikTok saya, ya, diketik aja Haris ketemu dah itu nanti. Atau saya kasih linknya di kolom komentar, ya. Kalau yang ingin tahu TikTok saya, nanti komen aja di kolom komentar. Nanti juga kita mungkin belajar bareng-bareng juga di YouTube dan di sana, ya, supaya pendapatannya ya agak sedikit penambahan lah. Nggak bisa di YouTube, di TikTok, nggak bisa di TikTok, di YouTube. Dimanapun berada, intinya adalah mencari cuan. Mencari, bukan mencari tuan ya, mencari cuan. 1 miliar pertama dari YouTube. Ayo kita sama-sama mimpi. 1 bulan. Cuma menghayal aja kok. Nggak bayar kan? Gratis.